Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Di hari Jumat yang cerah ini, semoga membawa berkah untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Istiqoyah, di acara webinar Genomic Talks yang ke-7 kali ini. Acara Genomic Talks kali ini sebagai bagian dari kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Saraswanti Genomics Institute, bagian dari Saraswanti Group, PT Anugerah Rekayasa Bioteknika di Kota Bogor, Jawa Barat. Nah, teman-teman semuanya terima kasih sudah tetap setia untuk bisa ikut di acara webinar kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai genomics in agriculture dengan topik eksplorasi genomics pada pemuliaan tanaman pangan. Kali ini kita kedatangan narasumber hebat, beliau expertise di bagian bioinformatik. Teman-teman bisa lihat share screen dari saya. Berikut ini CV beliau. Kita tunggu sebentar, kami sedang narasumber kita, Bapak Husna Nugraha Praja, berasal dari Institut Teknologi Bandung, yang saat ini expertise di bidang NGS, Big Data Analytics, Omics Sequencing Analysis, Bioinformatics, Genetics, dan Molekular Bioteknologi. Aktivitas saat ini bekerja sebagai dosen di SITH ITB, kemudian yang bekerja sama dengan antara SITH, Respond Collaboration Research under the GSI sebagai koordinator perannya. Lalu terkait profil beliau telah menyelesaikan program doktor di Sekolah Superior Anna Pisa Itali di tahun 2015. Kemudian saat ini risetnya fokus ke bagian data analysis molecular data derived from NGS, genomics and transcriptomics, and identification and characterization of non-coding RNA, miRNA, incRNA, and RNA, and etc. Oke, banyak sekali ya. Beliau pun pernah di SITH, Nanoscience and Nanotechnology Research Center, Bioscience and Biotechnology Research Center. Kemudian pernah menjadi ketua di Forum Peneliti Muda Indonesia atau FORMAI. Lalu sebagai the Indonesian Society for Bioinformatics and Biodiversity, kemudian the Indonesian Society for Biochemistry and Molecular Biology. Kemudian ada juga the Indonesian Breeding Society, lalu the Indonesian Society of Biologists. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di ITB dan sungguh suatu hal kehormatan bagi kita semua yang mendapati narasumber hebat seperti ini. Langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Husna. Ya, oke. Sebelumnya cuma saya ini memang nggak bisa ini ya, open kamera sama share screen ini. Oh, baik Pak. Saya juga nggak bisa share screen ini. Cuma bisa. Bagaimana Pak? Ya, sudah ya ini ya berarti ya. Oke. Ini sudah kelihatan ya? Apakah sudah terlihat slide-nya? Halo? Ya, jelas Pak. Terlihat. Baik, saya mulai ya. Baik, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada Saraswati Genomic Institute yang telah mengundang saya untuk berbagi pada siang hari ini. Jadi Bapak Ibu semua, ini adalah saya coba sebetulnya memberikan satu perspektif ya, terutama ini terkait dengan topik dari Genomics in Agriculture, itu ada eksplorasi genomik pada pemulihan tanaman pangan. Kemudian saya coba mencari satu scoop yang spesifik yang kebetulan juga ini ketika saya melakukan studi S3 gitu ya, ini yang kemudian kami lakukan di laboratorium kami gitu ya, di sekolah kami, di school kami gitu ya, di situ. Baik, jadi siang hari ini saya akan coba berbagi tentang application in agriculture genomics gitu ya, terkait dengan quantitative genomics, exploring the genetic architectures of heterosis in maize ya. Jadi kita akan bicara tentang jagung di sini. Nah, mungkin sebelum kita masuk kemudian ke lebih jauh gitu ya, dan harapan saya kemudian kita bisa lebih banyak sebetulnya untuk melakukan proses diskusi pada siang hari ini. Nah, jadi saya ingin menjelaskan terkait dengan terminologi dari heterosis itu sendiri gitu ya. Jadi terutama bagi Bapak Ibu yang tidak langsung bekerja dalam bidang pemuliaan. Jadi heterosis ini adalah salah satu terminologi yang kemudian dikemukakan oleh George H. Shull gitu ya. Beliau adalah seorang biologist di Cold Spring Laboratory gitu ya, itu di United States, di mana beliau menyebutkan bahwa heterosis itu adalah the superiority of heterozygous genotypes over corresponding homozygous parents. Nah, jadi ini adalah bagaimana kemudian kita bisa menghasilkan satu anakan yang dia punya karakter heterozigot gitu ya. Artinya dia adalah campuran genetik dari indukan-indukan yang bersifat homozigot. Nah, jadi disebutkan juga bahwa terminologi dari heterosis ini ya, ini adalah it can be indefinitely reproduced but cannot be fixed gitu ya, unless vegetatively propagated. Jadi karena ini fenomenanya sendiri adalah fenomena yang unik gitu ya, jadi dia tidak bisa direproduksi gitu ya. Atau kalau kemudian kita lihat misalnya di lapangan itu ada F1 seed gitu ya di situ, nah itu adalah bagian kemudian bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan yang mengembangkan seeds ya, terutama produksi-produksi benih itu coba mengembangkan beberapa tanaman yang dia menggunakan konsep heterosis ini. Jadi disilangkan dulu dengan indukan yang sifatnya homozigot sehingga kemudian dia tidak bisa direproduksi ulang gitu ya. Jadi cannot be fixed kecuali kita menggunakan pendekatan yang sifatnya adalah vegetatif. Jadi dilakukan proses propagasi secara vegetatif ya, atau perbanyakan secara vegetatif. Nah, jadi ketika kita bicara tentang heterosis sendiri ya tentu kita perlu berbicara tentang sejarah yang ada di masa lalu gitu ya, terutama ketika kita bicara tentang konsep dan efek dari apa yang kita sebut proses inbreeding ataupun juga proses outcrossing, di mana konsep inbreeding dan outcrossing ini adalah tentunya konsep yang sangat dikenal di tumbuhan ya, atau kemudian di hewan itu sendiri gitu ya, terutama bagi para praktisi-praktisi yang kemudian menggeluti di bidang pertanian ataupun kemudian peternakan. Ini adalah contoh mule yang merupakan hewan ya, ini ada kuda yang merupakan interspecific hybrid yang ini nouns to Sumerians ini 3000 before centuries gitu ya. Jadi ini adalah hibrida ya yang kemudian dikembangkan dan ini kita lihat pengembangannya itu mulai dari 3000 tahun sebelum kemudian Masehi gitu ya. Lalu kemudian ada maize atau jagung gitu ya, atau corn di sini, di mana dia merupakan hasil intraspecific hybrids ya. Nah, ini juga diketahui dia adalah known to Anasazi American natives. Ya, jadi ini adalah baseline bagaimana kemudian kita bisa memulai gitu ya
untuk kemudian mengembangkan atau kemudian melakukan pengembangan terkait bibit unggul ya di situ. Nah, lalu kenapa kemudian kita berbicara tentang heterosis saat ini gitu ya? Mungkin kalau kita bicara dari relevansinya gitu ya, bahwa yang namanya heterosis itu adalah sesuatu yang sebetulnya dia sudah banyak dieksploitasi gitu ya. Nah, tetapi memang kita tidak pernah tahu terutama aspek genetik model ya yang bisa kemudian menjelaskan kenapa heterosis itu bisa terjadi. Nah, lalu kemudian juga yang membuat kemudian memang karena tidak ada unique genetic model gitu ya yang terjadi. Nah, kita perlu lari ke arah kemudian molekuler. Karena tentu kalau kita tidak bisa melihat secara real dari aspek fenotipiknya ataupun dari genetik modelnya, maka kita perlu lari ke arah yang lebih dalam, yaitu adalah ke aspek molekulernya. Di mana dari aspek molekuler ini masih belum clear ya, di situ masih banyak pertanyaan-pertanyaan terkait sebetulnya bagaimana heterosis itu bisa terjadi. Dan yang kedua adalah kenapa kemudian heterosis itu menjadi penting, karena heterosis sendiri itu dia punya nilai aplikatif gitu ya. Kenapa dia punya nilai aplikatif? Karena kalau kita lihat di sini gitu ya, dari sisi aplikasi gitu ya, maka kita bisa menggunakan ya teknik heterosis ini untuk menciptakan atau kemudian membuat agronomically relevant traits. Jadi kita bisa membuat ya tanaman-tanaman ataupun kemudian hewan yang dia bersifat bibit unggul gitu ya dengan kemudian sifat-sifat tertentu. Ya. Nah, di mana ketentunya adalah ya kita juga saat ini juga melihat gitu ya. Jadi kita perlu memilih sebetulnya sifat-sifat yang relevan dengan kemudian pengembangan yang begitu banyak ya. Pengembangan kemudian bibit-bibit unggul yang begitu banyak mulai dari variasi soma klonal ataupun kemudian dari proses breeding itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian juga dari sisi aplikasi yang lain gitu ya, dari waktu ke waktu gitu ya. Nah, itu juga heterosis ini dia punya potensi untuk bisa menaikkan ya tingkat produksi dan juga kemudian stabilitas. Dan ini secara potensial sekali lagi karena apa namanya dia tidak banyak diketahui ya, molecular basisnya itu masih belum jelas gitu ya, dan itu artinya adalah di sini dia belum secara penuh dia bisa dieksploitasi di sini ya. Nah, itu adalah salah contoh. Nah, oke. Bagaimana kemudian dalam teori genetika kita bisa kemudian mengembangkan atau kemudian memformulasi model hipotesis untuk heterosis itu sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, bahwa genetik hipotesis untuk heterosis ini kita bisa mulai dari hipotesis bahwa suatu hibrida itu dia bisa menimbulkan fenomena heterosis jika terjadi efek dominans ya, di mana gitu ya, kenapa kita bicara efek dominans, artinya adalah hibrida itu gitu ya, dia membawa alel-alel dominan yang berasal dari kedua indukannya ya, sehingga ya ketika dia yang tidak diinginkan, otomatis dia akan maskip gitu ya, dia jadi akan hilang gitu ya, seperti itu. Yang muncul adalah favorable dominant alleles itu sendiri. Lalu kemudian hipotesis lainnya terkait dengan heterosis itu adalah terkait dengan over dominance ya, di mana gitu ya, pada konsep hipotesis over dominance pada kasus heterosis ini dianggap bahwa heterozigositas pada lokus-lokus tertentu, pada loci ya, itu ada proses interaksi yang sifatnya adalah intralokus gitu ya, yang menyebabkan kemudian terciptanya fenomena heterosis itu sendiri ya. Nah, sedangkan hipotesis yang lainnya yang mungkin muncul juga itu adalah adanya mekanisme epistasis,
di mana hibrida itu menjadi lebih baik karena adanya proses interloci interactions yang sifatnya adalah spesifik, ya. Jadi saya coba review lagi gitu ya, kenapa kemudian heterosis itu bisa terjadi. Satu tadi efek dominan ya, karena ada favorable dominant alis. Yang kedua over dominance karena adanya intraloci interactions di situ. Kemudian ada epistasis itu yang karena adanya spesifik interloci interactions. Nah, dari ketiganya pada kasus-kasus heterosis ini itu tidak ada yang sebetulnya bisa konklusif. Artinya kita tidak bisa menentukan karena sekali lagi itu adalah tergantung dari populasi yang sedang kita kaji juga gitu. Jadi mendesain atau kemudian mencoba untuk mengurai terkait apa sih yang bisa menyebabkan kasus heterosis ini terjadi gitu ya. Ini belum ada kesimpulan yang sifatnya adalah konklusif di sini. Nah, bagaimana kemudian kita lihat dari sisi mekanisme molekuler yang terjadi. Nah, ini adalah beberapa hal yang mungkin gitu ya menyebabkan gitu ya kenapa kasus heterosis di mana kemudian ada indukan homozigot itu disilangkan lalu kemudian tercipta satu hibrida dan hibridanya itu menjadi lebih kuat ya, menjadi lebih produktif dibandingkan kedua indukannya. Nah, ini ada 3 hal yang kemudian biasanya itu adalah diungkapkan. Pertama adalah mekanisme molekuler pada heterosis biasanya adalah melibatkan higher number of gene product variants ya. Nah, jadi kesempatan untuk kemudian menghasilkan enzim-enzim atau gene product variance-nya itu akan semakin tinggi. Ya, ini sebagai contoh kalau kita punya dalam suatu jalur metabolisme atau metabolic pathway itu kita membutuhkan dimeric enzim, ketika kemudian dia dalam kondisi heterozigot, maka kita bisa mengharapkan bahwa enzim yang bekerja itu bisa jauh lebih banyak dibandingkan kemudian kalau dia dalam kondisi tidak bersifat heterozigot, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini ketika kemudian gene product variance-nya juga itu semakin tinggi, maka gitu ya, ini akan berefek pada final regulations dari enzymes itu sendiri dan juga kemudian flexibility gitu ya. Flexibility artinya kalau kita lihat ini varian enzimnya ada yang berwarna biru, ada yang berwarna merah gitu ya, seperti itu. Bisa jadi enzim yang berwarna biru dan merah ini dia punya conditional ya tertentu yang bisa membuat enzim tersebut optimal untuk bekerja. Sehingga kalau suatu individu hibrida ya heterosis dia punya yang biru dan yang merah, maka dia bisa beradaptasi dengan lebih baik di lingkungannya. Selanjutnya adalah kita juga berbicara bahwa mekanisme molekuler yang mungkin terjadi pada heterosis itu adalah adanya kuantitatif dan atau proses kualitatif difference dari gene expressions atau kita bisa katakan adalah suatu respons yang kemudian muncul. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan perbedaan dari ekspresi gen itu sendiri? Nah, kita tahu bahwa beberapa hal yang mungkin menyebabkan adanya ekspresi gen yang berbeda itu atau differentially expressed genes itu ada transcriptions yang bersifat non-additivity atau kemudian apakah mungkin itu juga kemudian berasal dari proses imprinting yang terjadi ataukah kemudian dari proses metilasi DNA ataukah kemudian munculnya non-coding RNA seperti antisense RNA yang dia melakukan proses regulasi sehingga pada akhirnya ekspresi gennya itu menjadi berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mekanisme molekuler yang mungkin terjadi pada heterosis itu adalah proses komplementasi gen ya. Di mana ya kalau kita lihat di sini parental lines contribute a different set of genes. Nah, ini contohnya misalnya indukan 1 yang berwarna biru, dia akan membawa gen A, gen B, dan gen D ya, yang tentunya dia akan memproduksi nantinya protein yang berbeda, ada protein A, B, D. Sedangkan indukan yang lainnya yang berwarna merah, dia membawa set of genes, walaupun dalam lokus yang sama, tapi set of genes-nya itu dia berbeda. Ini dia membawa gen A, gen C, dan gen D.
Sehingga pada hibrida itu set of genes yang dimiliki oleh hibrida tersebut itu dia tidak hanya ABD atau ACD, tetapi dia mempunyai hibrid, yaitu adalah protein A, protein B, protein C, dan protein D. Sehingga dia punya set of genes yang cukup lengkap. Yang sekali lagi kita kembali bahwa kenapa kemudian gen-gen itu ada, biasanya adalah digunakan dalam proses adaptasi dan juga kemudian dalam proses produksi gitu ya. Nah, beberapa contoh apa sih gitu ya, contoh dari heterotic crops itu sendiri gitu ya. Nah, ini adalah Bapak Ibu, kalau kita lihat bahwa yang disebut sebagai heterotic crops itu tidak semua tanaman, ada beberapa tanaman tertentu seperti cereals, ini ada jagung, ada rye, ada rice ya, padi, kemudian ada juga sorghum. Lalu di sayur-sayuran ada tomat, ada bawang, kemudian ada wortel, ada asparagus. Kemudian ini adalah beberapa tanaman ornamental seperti carnations, petunia, dan primrose. Dan kemudian oil crops, ya ini adalah contohnya ada sunflower, ya bunga matahari, dan juga oil seed rape. Ini adalah beberapa contoh dari tanaman-tanaman yang bersifat heterosis. Nah, yang menarik adalah kalau kita bicara dari perjalanan sejarah, dan terutama juga bagaimana kemudian peradaban manusia ini juga mengeksploitasi terkait dengan jagung, ini adalah satu grafik yang menunjukkan bagaimana kemudian proses produksi jagung hibrida itu dilakukan. Jadi kalau kita lihat di sini gitu ya, ini ada grafik A dan kemudian grafik B, di mana pada grafik A ini adalah di sini disebutkan ada percent of maize cultivated area planted to hybrids. Ini from 1930 to 1960 in Iowa, yaitu red, dan juga kemudian di United States. Nah, dan juga kemudian di grafik yang B ini adalah grain yields-nya, ini adalah tons per hektar gitu ya, dari tahun 1930 sampai 1990. Artinya memang pada jagung gitu ya, terutama kalau kita lihat di Amerika Serikat ini gitu ya, konsep heterosis ini digunakan betul. Jadi bagaimana kemudian matchmaking antara indukan yang dia bersifat homozigot untuk bisa kemudian menghasilkan individu heterosis yang lebih baik ya, dari sisi produksi yield ataupun juga dari ketahanan terhadap penyakit, itu juga sudah lama kemudian dikembangkan. Dan akhirnya jagung sendiri ini dia menjadi model sistem dari suatu proses heterosis itu sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana kemudian kalau tadi kita berbicara tentang terminologi, lalu kemudian kita berbicara tentang ya beberapa contoh dan konsep yang mungkin muncul. Nah, ini adalah kita coba mengembangkan gitu ya, mengkaji pada kasus heterosis ini pada beberapa elite inbred line ya di jagung, ini di laboratorium kami ya sewaktu saya S3 dulu. Jadi ini ada jagung, ini jagungnya ini berasal dari B73 elite inbred line ya. Kemudian ini dari H99, ini juga merupakan elite inbred line dari jagung. Kemudian kita lihat ketika kemudian indukan dari B73 ini disilangkan dengan H99 gitu ya, kita bisa mendapatkan F1 yang dia jauh lebih baik daripada kedua orang tuanya ya. Ini juga kita bisa lihat Bapak Ibu, ini adalah contoh bagaimana kemudian fenotipik yang ada di lapangan dan kemudian ini yang merupakan produk anakan yang bersifat resiprokal gitu ya. Artinya resiprokal itu yang satu itu ya B73 misalnya ini sebagai baseline dari jantannya, sedangkan di sini B73-nya sebagai baseline untuk sebagai betinanya ya, karena kalau di jagung itu dia mempunyai bunga jantan dan bunga betina dalam satu pohon gitu ya, seperti itu. Jadi ini yang coba kita kaji fenomena heterosisnya pada jagung gitu ya. Nah, jadi apa sih yang bisa kita lihat faktor heterosis? Jelas ya, kita
melihat dari gambar yang ada sebelumnya gitu ya, bahwa heterosis itu bisa secara positif itu dia akan mempengaruhi banyak hal, mulai dari figurnya, ketahanan dia gitu, kemudian life cycle, kemudian yield dan juga yield components-nya, quality-nya, juga respon terhadap stres. Di mana ya kalau kita bicara trait-trait ini atau karakter-karakter ini semuanya merupakan complex traits ya. Artinya kita bicara complex traits ini tidak bisa kemudian bisa disederhanakan dengan menggunakan kemudian pendekatan linkage mapping. Karena bisa jadi gitu ya, ada proses tadi gitu ya, ada kemungkinan interaksi intralokus ataupun kemudian ada proses interaksi interlokus itu sendiri yang itu sama sekali gitu ya tidak mudah untuk kemudian diuraikan, bahkan kemudian dengan set ya indukan dari jagung yang kemudian itu berbeda. Jadi memang mengembangkan konsep heterosis ini pada tanaman tertentu ini memang sesuatu yang sangat-sangat menantang gitu ya. Nah, apa yang biasanya kemudian dilakukan itu adalah kalau pada para breeder gitu ya, itu para pemulia tanaman itu biasanya akan masuk ke teknik yang disebut sebagai QTL analysis ya, atau quantitative trait locus analysis. Jadi quantitative trait locus analysis ini adalah secara sederhananya adalah kita berusaha memodelkan suatu sifat yang tidak bisa dimasukkan dalam kategori Mendelian trait ya, pada sifat-sifat Mendelian yang itu jelas. Nah, tetapi kita coba kuantifikasi sifat-sifat tersebut, kita buat yang namanya perhitungan secara kuantitatif, dan nanti kemudian kita akan melakukan proses analisis. Jadi quantitative trait locus ini adalah lokus yang nantinya diharapkan bisa kita temukan ya, posisinya pada koordinat genom tertentu gitu yang dia bisa berkontribusi pada nilai fenotipik tertentu. Yang ini tentunya adalah pada kasus heterosis dia sifatnya adalah kompleks atau multigenic trait. Ya, multigenic trait ini artinya gennya dia bisa di kromosom 10 tapi dia mempengaruhi gen-gen yang ada di kromosom 1 dan lain sebagainya. Jadi dia bisa sekali lagi bekerja dengan spektrum yang sangat luas di situ. Dan proses analisis QTL ini biasanya ya kita tadi saya sebutkan menyederhanakan bagaimana karakter-karakter yang kompleks dari sifat tertentu baik di tanaman ataupun kemudian di hewan itu menjadi suatu Mendelian factors gitu ya. Nah, tentunya dalam proses analisisnya di situ biasanya kita menggunakan advanced statistical tools ya. Apakah kemudian QTL itu memang muncul atau tidak. Lalu kemudian pada QTL analisis kita juga perlu memperhatikan dengan sebaik-baiknya yaitu adalah materialnya, apakah dia berasal dari hasil persilangan atau pemuliaan ataukah kemudian dia berasal dari natural populations. Lalu kemudian yang tidak kalah penting adalah ya kita jangan lupa gitu ya untuk melakukan molecular characterizations of the populations karena itu menjadi kunci jangan sampai kemudian kita mendapatkan hasil yang salah gitu ya. Dan terakhir ya terkait dengan QTL analysis ini bahwa QTL analysis biasanya dia akan menghasilkan konsisten dan juga kemudian reproducible phenotypic data gitu ya karena ya tadi kita menggunakan statistik dan otomatis juga sebetulnya ini melibatkan populasi yang sangat besar gitu ya. Nah, itu adalah teknik QTL-nya. Sekarang kalau kita bicara atau kita masuk ke dalam QTL heterotik atau heterotik QTL ini, dia punya karakter yang relatif berbeda. Tadi kembali lagi ke fatsunnya gitu ya, ke fatsunnya bahwa yang namanya hipotesis terkait dengan kenapa heterosis itu bisa terjadi itu sesuatu yang belum konklusif saat ini gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara heterotik QTL gitu ya, maka kita berbicara lokus yang kita ingin tahu itu adalah tentunya lokus itu dia berupa kompleks trait dan dia bekerja pada mekanisme heterotic fissions di sini. Artinya bisa dominan, bisa over dominan ataupun kemudian bisa bekerja secara epistasis. Nah,
Bagaimana kemudian kita melakukan proses evaluasi? Kita nanti akan melihat dominance effects-nya ya pada lokus-lokus tertentu dibandingkan gitu ya, antara parental yang dia bersifat homozigot gitu ya, dibandingkan dengan hibrida yang dia bersifat heterozigot di situ. Nah, biasanya kemudian untuk mendapatkan homozygous genotypes ini, kita nantinya akan menggunakan inbred populations. Dia bisa berasal dari recombinant inbred ini ya, locus populations ya. Nah, jadi di sini tentunya kita perlu melakukan variasi gitu ya, karena inbred ini ya itu dia tidak cukup juga gitu ya untuk kemudian mengungkap dari mekanisme heterotik QTL itu sendiri. Nah, Bapak Ibu gitu ya, ini adalah apa yang pernah kemudian laboratorium kami itu lakukan gitu ya. Jadi kami menggunakan ya, ini adalah bibit indukan the inbred line, elite inbred line dari jagung. Ini kita sebut yang biru ini adalah B73. Kemudian kita silangkan dengan H99 gitu ya, sehingga kemudian kita mendapatkan F1. Nah, karena jagung sendiri dia bisa dilakukan proses selfing, sehingga di sini kami melakukan proses selfing, sehingga kemudian di akhir kita mendapatkan apa yang disebut sebagai set of recombinant inbred lines. Jadi recombinant inbred line ini sudah merupakan campuran dari indukan, dan kita lihat bahwa lokus-lokusnya itu dia walaupun dia punya variasi genotype yang berbeda, campuran genetiknya, tetapi di akhir yang disebut sebagai recombinant inbred lines ini dia mempunyai homozigositas yang cukup tinggi di sini. Jadi ini merupakan proses selfing ya. Selfing biasanya kalau di jagung at least misalnya di sampai F6 gitu ya. Atau kemudian ya kita bisa lakukan lebih untuk kemudian menciptakan inbred lines yang dia homozigotusnya cukup tinggi. Nah, ini juga beberapa kemudian physical mapping juga yang kami lakukan. Kebetulan jagung itu dia punya 10 kromosom, dan kemudian kami bisa melakukan proses karakterisasi bagaimana kemudian lokus yang kemudian muncul di recombinant inbred lines ini merupakan hasil pencampuran dari indukan dari B73 ini yang berwarna biru, dan juga kemudian H99 ini yang berwarna merah ya, seperti itu. Oke, nah jadi apa yang kemudian perlu kami lakukan untuk melakukan proses analisis dari heterotic QTL ini gitu ya. Nah, kami nanti ini mendapatkan produk F2 gitu ya, lalu F2 ini kita ambil ini random selections. Di sini kita dapatkan ini ada 142 individuals, lalu di sini dengan ini dihasilkan 142 real. Cross di sini, crossnya ini yang satu gitu, kita back cross pada B73 jantan, sehingga di sini kita mendapatkan 142 populasi back cross, dan juga kemudian reals-nya sendiri, recombinant inbred lines-nya kita silakan kembali dengan H99 ini menghasilkan populasi yang dengan jumlah yang sama 142, tetapi ini adalah kita sebut sebagai populasi back cross yang kedua gitu ya di situ. Nah, ini kita menggunakan apa namanya model eksperimen yang disebut sebagai North Carolina model 3 gitu ya di situ. Nah, kemudian gitu ya kita coba setelah kemudian kita mendapatkan populasi back cross baik dari back cross 1 dan back cross 2 yang berasal dari B73 dan H99, di situ kemudian kita coba lihat karakternya gitu ya. Kita coba lihat karakter dari back cross itu sendiri. Contohnya ini adalah B73 yang disilakan dengan B73 dan H99 ini berasal dari real. Nah, ini juga kemudian masih dari 46 kita silangkan ini dengan. Nah, sehingga kemudian
hasil dari persilangan backcross ini delta di sini apa sih yang berbeda pada lokus-lokus tertentu gitu ya, baik di populasi backcross 1 maupun kemudian di populasi backcross 2, di mana di sini nanti kita akan menghitung kemungkinan itu dengan menggunakan satu rumusan tertentu ya. Ini yang kemudian umum biasanya kita gunakan dalam analisis populasi. Nah, lalu kita coba lihat gitu ya, analisis ini adalah genomiknya, kita menggunakan marker tertentu di sini. Nah, kita lihat sebetulnya efek pada ini kita lihat pada kromosom 5 ya. Di sini kita lihat gitu ya, ini adalah baseline-nya, ini adalah yang real-nya. Ini adalah populasi yang kemudian kita ambil dari recombinant inbred lines. Kemudian ini yang sudah di crossing, yang biru ini real dengan B73, kemudian real dengan H99. Nah, ini kita lihat Bapak Ibu gitu ya, pada LOD-nya di sini ya, menunjukkan ada pada kromosomnya adalah hal yang menarik, terutama ini pada kita lihat di sini di posisi tertentu, di koordinat genomik tertentu, di sini dia muncul ada perbedaan ya. Ini yang menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pada lokus tersebut gitu ya, maka gen-gen yang ada di dalam lokus tersebut itu dia dapat mengontrol proses heterosis tertentu. Nah, begitu juga kemudian kalau kita lihat secara lebih detail gitu ya di sini gitu ya, ini pada grafik yang lain ini membandingkan antara kemudian bagaimana hasil hibrid ini gitu ya, ini kita lihat kalau kita bandingkan B73 dengan H99 itu dia hasil anakannya itu melebihi efeknya itu melebihi dari indukannya yang bersifat homozigot di sini gitu ya. Nah, agar kemudian kita bisa menghitung gitu ya bagaimana sih sebetulnya phenotypic effect-nya itu, maka di sini ada beberapa perhitungan tertentu gitu ya. Jadi kita menghitung efek aditif dan dominansnya baik di backcross population 1 maupun backcross population 2. Nanti kita punya perhitungan average populations dan juga difference populations di sini ya. Seperti itu. Dan kemudian yang kami lakukan juga di sini kita kemudian melihat atau mengkoleksi data fenotipik yang ada gitu ya. Nah, data fenotipik yang ada yang kita kaji itu pertama mulai dari siklus tanamannya, ya, yield dan yield komponennya. Nah, kemudian diambil dari multilokasi, kita gunakan di situ ada 3 lokasi dan juga kemudian ada 2 replikasi di mana dari total 6 itu gitu ya, ini kita punya sekitar kurang lebih ada 4.000 plot, di mana 4.000 plot itu melibatkan 90.000 tanaman. Jadi ini memang suatu penelitian yang memang cukup masif yang dilakukan di laboratorium kami, dan ini adalah beberapa indikator gitu ya yang merupakan karakter-karakter atau sifat yang kemudian kami lakukan proses pengukuran gitu ya di sini. Dan juga kemudian kita cek gitu ya dari populasi backcross itu sendiri, misalnya contohnya ini adalah pada QTL untuk plant height. Nah, ini kita lihat di kromosom 3 ini sekitar pada 130 centimorgan gitu ya. Ini kita melihat dari average dari backcross populations, addictive effect-nya, dan juga kemudian ini adalah dominant effect. Ini adalah contoh perhitungan-perhitungan yang kemudian kami lakukan. Nah, secara sederhana akhirnya kemudian ini adalah beberapa karakter ya, ini adalah plant height, kemudian juga gitu ya, ada seedling dry weight ya, kemudian juga ada kernel weight. Ini kemudian kami bisa petakan ini pada kromosom-kromosom tertentu. Dan yang menarik adalah ternyata QTL-nya ini dia tersebar di genom-genom tertentu gitu ya. Nah, dan juga kami tidak bisa mendapatkan sebetulnya kesimpulan yang pasti juga gitu, karena beberapa QTL itu dia bisa bersifat trait spesifik, ya, yang lain juga dia bersifat pleiotropi. Nah, akhirnya kemudian kita mencoba untuk kemudian melanjutkan dari hasil peta QTL yang kemudian didapatkan ya.
kita melakukan proses integrasi pada selected heterosis QTL. Jadi tidak digunakan semua QTL berdasarkan eksperimennya, kita hanya pilih saja di sini 10 heterotic QTL ya, berdasarkan efeknya, di mana efek yang paling besar. Kemudian juga kita lihat rasio dari dominance dan aditifnya di sini. Lalu kemudian kita coba membuat populasi yang disebut populasi dari NIL ya, ini yang disebut sebagai near isogenic lines atau ini disebut populasi NILS. Kalau tadi itu adalah RILS, recombinant inbred lines. Nah, sekarang ini adalah NILS, ya, di mana tujuan kita ini adalah mencari QTL specific segregations. Nah, ini adalah beberapa parameter yang ada dalam tabel yang kemudian dijadikan sebagai acuan oleh laboratorium kami untuk kemudian menentukan 10 heterotype QTL. Nah, jadi karena kemudian laboratorium kami juga sudah menggunakan ya data-data berbasis genomik gitu ya. Jadi yang kami lakukan pun di situ adalah melakukan innovative selections and crossing itu berdasarkan MAS. Jadi marker assisted selections ya. Di mana kita dengan MAS ini membantu kita untuk bisa mendapatkan produk dari NILS ini ya, near isogenic lines ini pada QTL-QTL tertentu. Kemudian kita juga setelah kemudian kita memilih, kita kemudian mengembangkan di sini ada highly homozygous ya, ini sampai F8. Ini rekombinan NILS yang diproduksi pada 4 generasi gitu ya di situ. Ini adalah contoh bagaimana kemudian NIL set productions menggunakan residual heterozygous lines atau kemudian RHL ini sendiri. Jadi ini adalah contohnya ya, ini adalah secara skematis, ini adalah indukan B73, ini kemudian disilangkan dengan H99 ya. Lalu kemudian dia akan menghasilkan F2, ini ada anakan di sini. Lalu kemudian pada generasi tertentu ini pada F5 ya. Ini ada yang disebut sebagai residual heterozygous lines, di mana pada F5 itu kita estimasi bahwa sekitar 6,25% dari lokus itu akan bersifat heterozygot. Nah, karena jagung itu kan dia akan menghasilkan banyak sekali biji, maka kita berharap kemudian akan ada lokus-lokus yang berbeda, ya tentunya akan tersebar. Nah, di situ kemudian lokus-lokus yang berbeda itu tentunya dia akan mewakili genotype yang berbeda, sehingga nanti dari masing-masing RHL ini itu kemudian kita produksi di sini recombinant inbred lainnya sampai kemudian F11, sehingga kita bisa mendapatkan atau kemudian kita mendapatkan segregan dengan interval pada QTL tertentu gitu ya. Nah, ini adalah contoh gitu ya, bagaimana proses integrasi dari heterozygote QTL, ya ini dianalisis dari mulai kemudian F5-nya, ya kemudian kita kembangkan di sini realnya, recombinant inbred reals-nya, lalu kemudian setelah sampai F11 gitu ya, nah kita lakukan two back cross generation sampai akhirnya kemudian didapatkan apa yang kita sebut tadi sebagai nil set. Jadi nil set ini dia di sininya ini sudah pada QTL tertentu ini dia sudah fix, tetapi kita punya lokus tertentu yang satu dia homozigot ya, dia akan mirip dengan indukan yang satu lagi dia bersifat heterozigot, kemudian yang satu lagi dia kemudian bersifat homozigot terhadap indukan yang lain gitu ya di situ. Nah, ini adalah contoh tadi ya, membuat populasi NILS itu kita melakukan 2 generasi dari backcross, kemudian kita seleksi, kemudian kita selfing, sehingga di akhir kita mempunyai di sini populasi NIL, di mana ini adalah yang homozigot di indukan 1 BB, yang ini adalah homozigot indukan 2 yaitu HH. Ini mengindikasikan BB ini B73 inbred elite lines-nya. Kalau yang H ini adalah H99. Nah, ini adalah yang BH dan kemudian HB ini merupakan
progeny gitu ya, yang hasil backcross yang kemudian dia bersifat resiprokal. Jadi ini secara posisi ini adalah B dulu, lalu kemudian H, yang ini adalah H dulu, lalu kemudian B. Ya, jadi BB dan H itu ada nil pair ya, kemudian yang keduanya diintegrasi secara homozigot pada real background gitu ya. Nah di sini. Nah jadi kita setelah kemudian melakukan integrasi, akhirnya kemudian kita mendapatkan di sini set of nil pairs untuk heterotype QTL, dan kita kemudian menggunakan beberapa recombinant inbred line yang kita dapatkan. Ini adalah beberapa recombinant inbred line yang kemudian kita pilih. Kemudian tentunya setelah itu kita perlu cek di sini gitu ya pada koordinat tertentu, ya ini nomornya ini menunjukkan ini pada kromosom ya, kromosom 3, 4, 7, 8 dan 10, dan ini adalah posisi di dalam bin atau koordinat genomiknya. Dan di situ kita cek apakah kemudian QTL efeknya itu masih muncul, kemudian apakah kemudian genom dari near isogenic lines-nya sendiri apakah dia bersifat isogenik atau tidak gitu ya. Nah ini kita coba lihat gitu ya perbandingan dari phenotypic effect dari QTL di kromosom 4.10. Jadi di QTL 4.10 ini dari hasil analisis kita mendapatkan di kromosom 4 itu di lokus ke-10 atau di bin ke-10 itu kemungkinan di lokus tersebut dia menjadi penentu dari yield yang ada. Nah ini juga bisa kita lihat di sini ya, ini dari background recombinant inbred lines yang berbeda. Ini dari R40, yang ini kemudian dari R55, dan kita lihat di sini ada perbedaan ya, terutama dari yang berwarna kuning ini adalah yang dia menjadi anakan ya, yang menjadi F1-nya. Kita lihat di mana F1-nya ini di background real R40 maupun R55 keduanya menunjukkan yield yang lebih tinggi, walaupun pada R40 kita lihat perbandingannya itu tidak terlalu jauh ya, rata-ratanya antara hibrida dengan indukan yang sifozigot, yaitu adalah H99. Tapi di background real 55 ini kita bisa lihat bahwa adanya signifikan ya, peningkatan yield yang signifikan. Nah, selanjutnya kita lakukan tentunya adalah karakterisasi efek pada nil ini sendiri ya. Kita lihat dari efek fenotipiknya, kemudian juga terhadap related inbreds-nya, dan juga kemudian unrelated inbreds. Jadi kita coba bandingkan dengan yang non B73 dan juga kemudian non H99. Dan kita dapatkan waktu itu ada QTL effect dan juga kemudian mode of actions-nya yang telah terkonfirmasi. Lalu kemudian dominansi itu affected by inbreeding levelnya. Kemudian kita juga melihat adanya stability of QTL itu sendiri, gitu ya. Nah selanjutnya kita juga berusaha untuk menjawab apakah kemudian populasi nil ya, near isogenic lines itu atau apakah populasi yang betul-betul bersifat near isogenic gitu ya. Nah jadi untuk bisa membuktikan hipotesis ini gitu ya, kita melakukan proses fine mapping di sini pada recombinant blocks-nya, lalu kemudian kita melakukan proses identifikasi, validasi, kemudian fine characterizations, lalu kemudian kita lakukan QTL ya di sini, lalu kemudian kita lakukan deteksi dan visualisasi dari non isogenic reagents gitu ya. Nah, ini beberapa reel kita pilih di sini ya. Tadi ada reel 8, reel 40, reel 55, ada reel 63, dan beberapa kemudian recombinant inbred reels yang lainnya. Nah, ini adalah yang masuk kemudian pada konteks genomics-nya gitu. Kalau kemudian Bapak Ibu mungkin bertanya ini sebetulnya genomics-nya itu dari mana ya? Dari awal sebetulnya kita berbicara dalam konteks genomics. Jadi genomics ini ya kita mengutilisasi gitu ya informasi itu secara total gitu ya. Baik ini menggunakan, ini adalah dalam kasus kami menggunakan waktu itu belum ramai menggunakan sequencing, itu kita menggunakan microarray gitu ya. Sekarang kita sebetulnya bisa menggunakan teknologi sequencing, yaitu adalah genotyping by sequencing, dan itu teknologi sequencing itu menurut saya kita bisa mendapatkan resolusi data yang jauh lebih baik dibandingkan kemudian
hanya dengan menggunakan microarray atau kemudian DNA chip saja. Nah, jadi singkat cerita gitu ya, waktu itu kita melakukan deep genotyping, ini kita melakukan 50 case SNPs on NILS dari populasi kita. Di sini kita menggunakan Illumina Maze SNP 50K. Jadi kita menggunakan marka SNP di sini, marka bialelik. Lalu kemudian kita uji pada 55.326 SNP. Nah, kita waktu itu karena jagung itu reference genomnya itu baru B73, jadi kita pakai itu adalah B73 dan ini baru reference genome yang versi 1. Sekarang tentunya versinya sudah macam-macam. Bapak Ibu, saya juga tidak banyak kemudian mengikuti gitu ya. Makanya kemudian proses genotyping itu sekarang lebih mengarah ke proses genotyping by sequencing atau kemudian GBS itu sendiri, karena ada keterbatasan kalau kita menggunakan DNA chip atau DNA array itu marka-markanya itu sudah fix karena kan itu ditanam di dalam suatu chip, ditanam di sumur-sumur yang ada di dalam chip gitu ya di situ. Nah, jadi dengan menggunakan teknik genotyping itu kita melakukan genotyping dengan sampelnya apa saja, yaitu ada parental lines, ada F1 hybridnya, ada nil pairs-nya di QTL3, QTL4 dan QTL10. Dari 55.000 kita lakukan filtering di situ, ada sisa 42.000. Kemudian yang bersifat polimorfik ini ada sekitar 14.000, di mana kalau kita lihat SNP yang bersifat polimorfik ini average distance-nya itu di 137 kilobase pair dan 90 percentile-nya itu di 354 kilobase pair. Nah, ini adalah contoh dari grafik yang kami hasilkan gitu ya, distribution dari polymorphic SNPs ya. Ya rada lumayan lah karena kita bisa mendapatkan hampir sekitar seperempatnya yang dia bersifat polymorphic. Oke. Kemudian kita juga melihat di sini non-uniform distributions dari polymorphic SNP, artinya kita lihat adanya memang SNP yang di sini yang high ya, ini adalah yang high, ini high polymorphic, sedangkan yang biru itu dia yang bersifat low polymorphic, jadi sebetulnya tidak terdistribusi secara merata di kromosom-kromosom ya. Ini adalah kromosom yang ada di dalam jagung dari kromosom 1 sampai kemudian di kromosom 10 gitu ya. Nah, ini adalah representasi dari data SNP-nya itu sendiri gitu ya, seperti itu. Dan kemudian kita lihat di sini bagaimana dari populasi NIL B dan juga NIL H, kita juga membuat apa yang disebut sebagai IBS plot, Identity by Sequence plot, di mana di sini kita hitung ya kalau setiap SNP itu dia punya genotipe yang sama, maka nilai IBS-nya itu akan 1 ya. Kalau one SNP-nya itu dia nilnya itu dia bersifat heterozigot, maka dia akan punya nilai 0,5 ya. Nah, kalau dia punya different genotype itu nanti dia akan bernilai 0 gitu ya. Itu yang kami lakukan untuk merepresentasikan data SNP itu sendiri. Lalu kita lakukan analisis ya, ini pada nil pair tertentu, ini diambil dari data real ini pada kromosom 10 ya, nil pair-nya di kromosom 10. Ini background-nya kita pakai R63 dan di sini adalah average dari identity by sequence-nya itu adalah 0,95 dan kita lihat ini adalah daerah yang unik, ini ada melintang atau namanya membentang ini sekitar 57 megabase pair di kromosom 10. Disinilah kemudian kita menduga bahwa di regions ini merupakan ada banyak-banyak gen-gen yang dia mempengaruhi aksi ya atau mekanisme dari heterosis dari si tanaman tersebut. Nah, ini juga kita coba bandingkan ini dari nil pair dari kromosom 3. Ini yang menggunakan background dari recombinant inbred line dari yang 8 gitu ya. Nah, ini kita coba cek di kromosom 3 ini, kita lihat gitu ya, ini di bin 05-nya ya, ini kita lihat ada yang menarik di sini, ada QTL di mana ini adalah SNP yang kita coba distribusi adalah polymorphic ya, di mana yang blue itu dia berasal dari B73, yang berwarna pink ini dia berasal dari H99, dan yang berwarna hijau itu ada bersifat heterozigot. Ini kita lihat juga QTL-nya gitu ya di sini, dan kita lihat juga di sini di bagian yang lain ya, itu tidak jauh dari QTL-nya.
Di sini ini kita mendapatkan SNP-SNP yang bersifat heterozigot di sini atau bersifat polimorfik. Begitu juga kita lihat di pair yang selanjutnya, ini di kromosom 4, bagaimana kemudian kita bisa melihat adanya QTL yang unik di sini gitu ya. Dari ini adalah bin dari QTL-nya di 4.10 dengan background real dari populasi R55. Di sini kita mendapatkan adanya kemudian koordinat tertentu atau lokus tertentu di mana di koordinat tersebut ya itu memungkinkan adanya gen-gen yang dia bisa berperan dalam proses heterosis ya. Ini pada kromosom 10 juga ini masih sama, jadi kita coba bandingkan sebetulnya di koordinat genomik itu kira-kira gen-gen apa saja yang kemudian ini adalah berperan. Nah, ini adalah contoh bagaimana juga kami melakukan in-depth characterizations, jadi karakterisasi yang lebih dalam, di mana kemudian di sini kita mendapatkan pada posisi tertentu, maksudnya ini adalah di kromosom 4, ini pada koordinat 241 juta sampai 243 juta, ini kita bandingkan dan kita temukan di situ ada 77 annotated genes, ya, dan di mana dari 77 struktur gen tersebut itu kita prediksi ada sekitar 166 messenger RNA, dan di sekitar 2 juta megabase pair itu ya, itu kita dapatkan adanya conspicuous repetitive fractions. Jadi banyak juga di situ adalah fraksi-fraksi yang repetitifnya. Nah, jadi ini adalah menjelang penghujung ya. Jadi kalau kita lihat dari populasi yang sudah kemudian kita coba buat produksi, ini nil genetic structures-nya gitu ya. Pertama memang yang penting ini adalah memang desain eksperimennya. Jadi desain persilangannya, bagaimana kita memproduksi populasi, terutama kalau kita bicara artificial populations, tentunya kita harus memahami betul bagaimana karakter dari populasi kita gitu. Nah, kemudian juga ini termasuk eksperimen yang sangat detail ya, karakterisasi dari near isogenic lines ya pada tanaman pangan yang ada, di mana kita juga bisa menghasilkan average heterozygosity-nya itu bisa kurang dari 1% gitu ya. Dan kita bisa mendapatkan di situ pewarisan ya, pola pewarisan keturunan terutama dari SNP itu bisa kita temukan, dan juga kemudian expected QTL genotype-nya itu bisa kita konfirmasi, dan kita juga menemukan tidak hanya ada isogenic lines, tapi juga ada yang disebut sebagai extra non-isogenic regions, di mana dia merupakan adalah rekombinan blocks ya, tetapi dia juga tidak bersifat overlap ya, tidak tumpang tindih dari pasangan-pasangan nil yang kita buat. Juga kemudian di dalam non-isogenic regions itu ada bagian-bagian atau daerah-daerah yang dia bersifat heterozigot gitu ya. Nah, ini adalah contoh karakterisasi yang juga kami coba lanjutkan di sini gitu ya. Mulai dari number of blocks-nya, number of SNPs-nya, ini adalah nomor dari kromosomnya, average length-nya, total length-nya, kemudian fraksi terhadap genomnya, lalu kemudian total length terhadap genomnya ya, ini without QTL regions, kemudian ini percent of genomes without QTL regions, ini juga kita coba presentasi gitu ya. Nah, kemudian di project selanjutnya ya, sebelumnya ya setelah kita melakukan atau mendapatkan populasi nil itu, kita pilih yang paling prospektif, yaitu adalah QTL dari Forten dengan background dari real 55 untuk fine mapping ya. Kemudian kita coba cek juga berdasarkan market assisted selections, kita mendapatkan 650 ya informatif rekombinan nil F2, dan kita coba selfing di situ sehingga kita mendapatkan F3 families. Nah, kemudian selain dengan SNP, kita juga tambahkan di situ additional SSR markers ya. Ini adalah within the interrogation regions ya, ini sehingga kita bisa dapatkan QTL fine mapping. Kemudian di daerah yang bersifat non-isogenic regions itu untuk kita menghilangkan daerah-daerah yang kemudian ambigu ya, atau membingungkan di situ. Kemudian waktu itu juga itu dilakukan proses backcross progenies gitu ya, dan juga kemudian analisis of candidate genes,
ya ini adalah yang tadi kita lihat gitu ya. Jadi kita menemukan ada 77 gen yang teranotasi, lalu ada sekitar 166 mRNA gitu ya di situ. Oke, jadi secara umum ya, jadi ini adalah summary-nya gitu ya. Jadi apa yang kemudian dilakukan oleh laboratorium kami itu pertama adalah ya kami coba mengembangkan model heterotic QTL ini pada jagung gitu ya. Nah, tentunya juga dengan pengembangan appropriate genetic material. Jadi kita desain betul gitu ya. Lalu kemudian kita juga memilih ya, strateginya adalah memilih over dominant QTL gitu ya dengan membuat populasi NILS ya, near isogenic lines. Setelah itu juga setelah kita dapatkan populasi NILS-nya, kita lihat ternyata QTL effect dan mode of action-nya itu bisa kita konfirmasi NILS. Kemudian genetic structure of NILS-nya ini bisa kita determinasi ya. Oke, nah kemudian itu dilanjutkan oleh fine mapping and isolations dari selected QTL gitu ya di situ. Nah jadi hal lainnya juga yang dikembangkan oleh laboratorium kami gitu waktu itu juga itu adalah mengembangkan 8 ways real populations in maize ya. Jadi 8 ways real itu atau rekombinan inbreed line ini kita mengembangkan highly homozygous line. Nah ini yang karakternya itu juga itu dilanjutkan penelitiannya oleh Bu Popi waktu itu di kelas saya di kami dari kampus yang sama gitu ya seperti itu. Jadi kita mengembangkan homozygous line ya di sini. Nah ini adalah 8-way reels. Jadi Bapak Ibu ini warna-warni yang berbeda itu menunjukkan adalah indukan yang berbeda gitu ya seperti itu. Jadi kita lihat ini ya yang hijau, yang kuning dan lain sebagainya. Ini berasal dari indukan yang berbeda. Kita coba kita mix dari 8 elite inbred line itu gitu ya seperti itu. Nah, kemudian kenapa kita pilih 8 ways? Karena kita mau mengembangkan multi parental nature di situ. Di mana di situ kita ingin adanya higher probability of informative crossover events, kemudian higher average number of small recombination segments, kemudian higher mapping resolutions, dan juga kemudian higher likeliness of trait atau QTL to segregate variations. Baik, ya jadi itu adalah yang bisa saya share gitu ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke panelis. Silakan. Ini. Baik, terima kasih Pak atas pemaparannya, luar biasa sekali. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab saja kali Pak. Boleh, silakan. Gimana proses? Pertanyaan pertama, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Oke, ini langsung dijawab aja atau gimana ini? Ini ada dari Pak Iwayan Sandikayasa nih. Iya, sudah Pak. Langsung jawab. Oke ya. Jadi ini pertanyaan dari Pak Wayan. Ini selamat sore Bapak. Saya mau bertanya terkait pengembangan konsep heterosis ini di masa depan seperti apa? Dan saat ini aplikasi di Indonesia sejauh mana? Serta kendala sejauh ini dalam pengembangan konsep heterosis tersebut di Indonesia. Oke, ya. Yang pertama adalah pengembangan konsep heterosis. Jadi heterosis ini sebetulnya secara sederhana sudah banyak dilakukan, terutama oleh perusahaan-perusahaan yang dia memproduksi benih gitu ya. Di mana ya tadi saya sampaikan gitu di awal gitu. Kalau kita misalnya beli tanaman itu sering disebut ada F1 gitu ya. Sebetulnya ya F1 itu adalah bagian dari hasil cross atau hibrida dari indukan yang sebetulnya indukannya itu indukan elit yang itu tidak diketahui, justru itu yang kemudian menjadi rahasia dari perusahaan itu. Jelas bahwa ya kalau kita bicara masa depan ya itu yang kita lihat saja bahwa di US saja gitu ya itu masih kemudian mengandalkan, kita bayangkan gitu ya, jadi kebutuhan jagung dari tahun 1930 sampai kemudian di tahun 1960 dalam waktu 30 tahun, tentu dengan data yang lebih mutakhir kita lihat bahwa konsep heterosis ini masih sesuatu yang kemudian memang untuk menarik.
Nah, kalau kita bicara aplikasi di Indonesia, ya terutama dalam skala riset, tentunya ya saya bisa katakan ya kalau untuk proses pemuliaan berbasis genomik ini adalah sesuatu yang memang penelitian yang dia padat modal dan kemudian ini adalah padat karya gitu ya di situ. Sehingga ya kita pahami tentu ini tidak bisa ditanggung oleh satu peneliti gitu ya, tapi memang harus didukung oleh satu institusi yang besar ya, bisa itu oleh perusahaan atau kemudian memang satu institusi besar seperti misalnya BRIN ya yang saat ini kemudian fokus pada penelitian pengembangan karena memang apa yang dikembangkan di laboratorium kami juga itu waktu saya melakukan S3 itu 10 tahun itu bisa bisa menghabiskan 3 PhD ya 3 PhD tanpa kemudian tiga doktoral tanpa kemudian menghasilkan satu paper karena papernya itu harus dikombinasi sehingga bisa mendapatkan satu hasil yang konklusif gitu ya. Ya sedangkan itu kalau kita lihat di Indonesia tentunya penelitian hal seperti itu penelitian yang cukup mahal gitu ya dan mungkin bagi pada perspektif ya pada sebagian orang yaitu dianggap kemudian dalam tanda kutip ya itu seperti kurang bermanfaat gitu. Jadi ini memang sesuatu yang kemudian padat modal. Jadi sejauh ini aplikasinya itu dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan benih gitu ya. Saya pikir di beberapa penelitian ya itu bisa berjalan tapi prosesnya itu sangat lambat sehingga pada akhirnya pemulia-pemulia ini saya lihat di Indonesia itu masih kemudian memang mengandalkan proses pemuliaan yang tidak mengarah belum masuk ke arah kemudian genomik ini gitu ya, tetapi memang masih berupa pengembangan dari teknik pemuliaan yang sudah ada gitu ya seperti itu. Dan kendalanya itu tadi. Kendalanya adalah kalau kita mau melakukan penelitian ini berbasis genomik, ya ini tentunya kita perlu modal yang cukup besar gitu ya. Dan ini menjadi tantangan bagi kita semua, terutama kalau peneliti di institusi pemerintahan atau institusi riset. Jadi memang ini harus program yang menurut saya sifatnya adalah top down. Yang bisa melakukan itu siapa ya yang bisa melakukan itu sebetulnya adalah ya perusahaan-perusahaan gitu ya seperti itu. Oke. Mungkin Untuk itu, ini baru pertanyaan pertama, Pak. Sepertinya kita harus menunggu pertanyaan lanjutan dari partisipan lainnya, Pak. Halo? Ini ada pertanyaan lanjutan, Pak, dari Kiki. Izin bertanya, Bapak untuk melakukan penelitian saat ini, berapa anggota tim Bapak dan expertise-nya apa saja ya Pak? Lalu setelah kita bisa generate data yang besar ini, apa kita bisa gunakan juga untuk trade yang lain, ataukah kita harus start dari nol lagi untuk baru? Iya, oke ya. Ini dari apa namanya? Nggak tahu nih Bapak Kiki atau Ibu Kiki ya. Oke, ya saat Bapak melakukan penelitian berapa anggota? Jadi ini adalah proyek besar. Waktu itu saya sedang sekolah S3 ya. Waktu itu di Italia ya tentunya adalah ekspertisnya di situ ada pemulihan tanaman gitu ya seperti itu juga kemudian ada tim genomik juga yang mengerjakan di wet lab ya yang melakukan kemudian ekstraksi DNA lalu juga kemudian melakukan genotyping di situ kemudian juga kita waktu itu juga melanjutkan kembali dengan proses genotyping by sequencing jadi memang ya ini melibatkan grup yang cukup besar gitu ya kemudian kalau kita bisa setelah kita generate data yang besar ini, apakah kita bisa gunakan dengan trade yang lain? Yang jelas kan kalau kita menanam suatu populasi, yaitu usahakan kita memang sudah mendesain dari awal itu trade apa sajakah yang memang mau kita target gitu ya. Karena setelah panen, setelah kita berhenti di yield ya kita juga kan nggak bisa apa namanya mengulang kembali proses penghitungan trade karena itu juga termasuk kan biayanya itu sangat mahal itu yang waktu itu dilakukan oleh grup riset kami itu sekitar 9 fenotipik untuk
90.000 tanaman dan itu dilakukan oleh pihak ketiga, jadi tidak dilakukan oleh mahasiswa. Kan kebayang kita keliling gitu ya, mengelilingi kebun jagung itu 90.000 untuk kemudian menghitung karakteristik fenotitik yang ada, itu kan hampir mustahil gitu ya, seperti itu. Jadi jawaban saya adalah ya memang dari awal ya kita bisa coba lagi gitu ya. Dan kemudian untuk yang trait-trait yang baru, kalau trait-trait yang baru biasanya adalah kita coba kembangkan itu tidak dari tadi desain dari NIL atau Near Isogenic Lines, biasanya kita ambil dari produk dari RIL, dari Recombinant Inbred Lines gitu ya. Jadi itu rekan saya Bu Poppy Septiani itu yang mengembangkan gitu ya trait bagaimana untuk mencari gen-gen ketahanan dari downy mildew berdasarkan hasil rekombinasi dari 8 ways Recombinant Inbred Lines itu sendiri. Jadi mungkin itu jawaban dari saya gitu ya. Oke, kemudian dari Oke, Mr. Abudi, thank you ya untuk ininya grid-nya. Kemudian ini dari Ibu atau Bapak Ca ya, selamat sore Pak. Saya ingin bertanya tentang pengembangan marker SNP suatu tanaman yang QTL pada tanaman tertentu dengan sifat tertentu. Ada yang punya QTL dominan di suatu kromosom, misalnya kromosom 4. Namun pada sifat yang lain, sifat QTL-nya ini tidak ada yang memiliki sifat dominan. Sehingga semua QTL memberikan kontribusi yang sama. Bagaimana baiknya metode yang digunakan? Apakah bisa menggunakan populasi F2 saja untuk melihat marker SNP tersebut untuk bekerja di populasi segregasi, atau harus atau harus juga mengembangkan populasi nilnya. Oke, jadi yang jelas pertama adalah ya baik yang namanya marker SNP ataupun kemudian SSR ataupun ya SSR microsatellite gitu ya, ataupun kemudian marker-marker yang lainnya itu adalah kan yang marker yang dia bersifat adalah genotipik. Jadi artinya dia tidak akan terpengaruh oleh kemudian kondisi lingkungan gitu ya. Tentu yang terbaik adalah ya kalau kita memulai satu riset terutama di QTL, kita harus mempunyai karakter fenotipik yang cukup ekstrim. Yang cukup ekstrim itu jadi ada perbedaan misalnya tadi di plant height-nya gitu ya, atau kemudian kita punya perbedaan di yield dari berat si biji jagungnya itu sendiri. Nah, barulah kemudian kita mengembangkan si desain si persilangannya itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian setelah kita punya breeding scheme-nya gitu ya, skema persilangannya itu seperti apa. Nah, nanti kita fokus kepada proses karakterisasinya. Nah, tentu sebetulnya kalau kita bicara karakterisasi tadi bisa bermacam-macam, bisa menggunakan SSR atau microsatellite atau juga bisa menggunakan SNP gitu ya, seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah memang untuk Bapak atau Ibu Ca ini kita perlu lihat lagi gitu ya, seperti itu. Tentu terutama adalah apakah kemudian di populasi F2 itu kita sudah bisa melihat perbedaan karakteristik fenotipik gitu ya. Kalau marker SNP-nya itu sudah pasti kelihatan. Marker SNP itu kita ekstraksi DNA, kita lakukan proses sequencing, itu kita bisa langsung dapatkan. Pertanyaannya adalah sebetulnya apakah kemudian memang perbedaan itu memang muncul karena karakter genotipiknya, karena karakter atau informasi genetik yang ada, ataukah kemudian karena faktor yang lainnya. Kan itu jadi dua hal yang berbeda gitu ya, seperti itu. Jadi tergantung sebetulnya apa yang mau kita analisis gitu ya, seperti itu. Dan juga memang perlu diingat bahwa tergantung karakter sifatnya juga. Tadi saya sebutkan ada kebanyakan karakter-karakter yang ada pada tanaman pangan itu dia kan adalah kompleks trait ya, seperti itu. Bisa jadi misalnya di kromosom 4 dia kontribusinya misalnya pada yield, tetapi dia tidak berkontribusi pada plant height. Begitu juga pada QTL yang lain, bisa jadi dia berkontribusinya misalnya kepada misalnya untuk membedakan waktu day to flowering-nya gitu kan, seperti itu. Jadi itu akan sangat bervariasi. Oleh karena itu ya memang kita perlu punya grand design
yang cukup baik, dan juga punya spektrum karakterisasi fenotipik yang cukup luas, sehingga kita bisa membandingkan hasil-hasil dari breeding scheme yang kemudian ada, gitu ya, seperti itu. Oke. Ya, selanjutnya ini dari Bu Listia. Untuk saat ini dengan adanya teknologi yang ada, breeding tanaman bisa dibersihkan hingga berapa tahun. Oke. Jadi yang jelas pertama adalah tergantung jenis tanamannya. Ya, itu adalah pertama adalah tergantung jenis tanamannya, gitu ya. Artinya ya kalau kita bicara jagung dulu waktu saya di Italia kan itu hanya satu musim, tapi di sini kita jagung itu bisa kita tumbuhkan berapa kali ya dalam setahun, gitu ya. Setidaknya 2 kali lah kita bisa lakukan itu dalam 1 tahun, gitu ya. Nah, jadi pertama ya jawabannya adalah itu sangat tergantung dari jenis tanamannya, apa yang kemudian mau kita eksploitasi. Kalau kita bicara sawit, nah sawit ini termasuk yang tricky, gitu ya. Kenapa? Karena kita baru bisa lihat itu kan hasil dari breedingnya itu adalah puluhan tahun, tetapi kita bisa shortcut prosesnya untuk melihat sebetulnya model segregasi yang mungkin muncul itu di anakan itu, sehingga kita mendapatkan hibrid yang unggul atau bibit yang unggul itu bisa jauh lebih cepat, gitu. Karena apa? Karena kalau kita bicara teknologi genomik itu kan kita tidak perlu menunggu sampai pohonnya muncul, baik di biji ataupun di kecambah, kita sudah bisa melakukan proses ekstraksi DNA, kita bisa melakukan proses genotyping di situ. Asalkan gitu ya kita memang sudah tahu prediktif gitu kira-kira karakter fenotipik yang mungkin muncul itu seperti apa. Kalau genotipiknya, kalau informasi genetiknya itu kan sudah given, itu sudah pasti ada, kita sudah bisa baca, baik itu di biji, di daun, kemudian nanti dalam fase dewasa atau dalam fase anakan gitu ya, juvenile atau kemudian adult, itu kan sudah pasti bisa kita karakterisasi, sudah bisa kita lihat. Nah, tapi kan masalahnya adalah, nah gimana nih dengan skimnya itu seperti apa? Jadi kalau literatur yang konvensional bisa 8-10 tahun juga bisa gitu ya, seperti itu. Tetapi juga tergantung adalah bagaimana kemudian kita akan mendesain konsep breeding itu. Kalau yang dilakukan di laboratorium kami itu misalnya kita mengembangkan itu 8 ways dari recommended breed line, itu kita dapat genotype itu kalau nggak salah kurang lebih kita mendapatkan di lebih dari 1.000 line yang baru. Artinya kan kita mendapatkan lebih dari 1.000 plasma nutfah yang baru dari breeding. Dari 1.000 plasma nutfah itu, yaitu tinggal di screening saja. Apakah dia screening untuk penyakit, apakah dia di screening misalnya untuk apa, dan apa. Itu sesuatu yang PR lagi. Tetapi desain di awal dari breeding itu menjadi penting, dan menurut saya pendekatan teknologi genomik ini akan memangkas banyak hal ketika kita kemudian dengan teknologi konvensional itu harus menumbuhkan, harus menyilangkan, lalu kemudian nanti dapat anakannya ditumbuhkan lagi, kita harus lihat lagi dan lain sebagainya. Teknologi genomik kita bisa mengembangkan sebetulnya teknologi prediktif yang bisa memperkirakan kira-kira kalau misalnya hasil persilangan ini kita dapatkan, bijinya itu kita dapatkan, itu kita kira ini dia akan seperti apa behaviornya, seperti itu. Oke. Ini ada yang lanjutan Ya. dari Iya, lanjutan ya. Ya, jadi ini oke ya. Jadi saya sudah melakukan GWAS untuk mendapatkan karakter ukuran buah. Nah, ini termasuk kompleks trait juga. Namun saya memiliki kendala untuk menyaring marker SNP mana yang paling baik untuk mewakili ukuran buah tersebut. Karena saya mendapatkan jutaan SNP-nya. Marker-marker SNP itu kemudian saya uji di populasi F2 untuk melihat konsistensinya di populasi segregasi. Apakah mungkin SNP yang jutaan itu dapat direduce sampai belasan atau bahkan kurang dari 10 marker? Oke, jadi jadi memang kalau kita melakukan genotyping ini, memang SNP-nya ini bisa banyak sekali. Tadi ya dari saya ambil contoh bahwa kita menggunakan tadi ya 50.000. Nah, kita misalnya mendapatkan yang sifatnya itu adalah
yang sifatnya polimorfik itu sekitar 14.000. Nah, mungkin Bapak atau Ibu ini bisa lebih fokus pada karakter polimorfiknya. Jadi apa sih yang membedakan antara kemudian dari satu apa namanya, dari satu individu dengan individu yang lainnya. Ini adalah di F2 itu karakter polimorfiknya itu ada di SNP yang mana saja. Tentu karena ukuran buah itu saya katakan itu adalah complex trait. Jadi saya bisa katakan bahwa hampir tidak mungkin kita mereduksi sampai kurang dari 10 marker gitu ya. Kami saja di situ menggunakan 55.000 marker SNP, itu kita dapat 14.000. Nah, 14.000 itu yang polimorfik itu adalah sesuatu yang informatif. Nah, memang yang jadi tantangannya adalah dengan menggunakan teknologi genomik ini adalah bagaimana kita merefine. Nah, merefine itu artinya setelah kita mendapatkan data SNP itu, bagaimana kita bisa mengkombinasikannya dengan data-data molekuler yang ada. Misalnya, di mana sih sebaran SNP yang bersifat polimorfik itu gitu ya. Nah, itu ada di kromosom berapa? Misalnya di kromosom 3, kromosom 4, kromosom 10. Nah, kita perlu go in deep lagi, kira-kira di kromosom 3, di kromosom 4, di kromosom 10 itu koordinat genomiknya yang bersifat polimorfik itu ada di mana? Kemudian kita zoom out lagi di situ, ada gen-gen apa saja sih di lokus polimorfik itu gitu kan. Lalu kemudian apakah SNP tersebut itu adalah SNP yang bersifat sinonim atau dia yang bersifat insinonimus. Artinya kalau insinonimus itu memungkinkan adanya ekspresi protein yang berbeda atau kemudian mengarah kepada misalnya disrupsi dari protein yang seharusnya terekspresi malah jadi kemudian tidak terekspresi. Nah, jadi kalau dari jutaan sampai jadi belasan, rasanya itu akan sangat sulit ya. Jadi dan itu yaitu kemudian memang berlaku adalah pada magic genes. Magic genes itu saya katakan contohnya misalnya pada BT genes ya, Bacillus thuringiensis gene itu adalah magic gene. Satu gen kita kemudian ambil, kita insersi, kemudian dia bisa tahan terhadap Bacillus thuringiensis atau misalnya pada tahan herbisida gitu ya. Itu adalah magic genes, tapi kebanyakan seperti karakter dari ukuran buah ini adalah complex traits. Complex traits ini artinya ya dia bisa kromosom 10 itu gen-gennya rame-rame dia mempengaruhi gen-gen ekspresi yang ada di kromosom 4. Nah, kromosom 4 lah sebetulnya yang dia menjadi inti dari misalnya modulasi sehingga kemudian menghasilkan fenotipik yang berbeda. Jadi ya kalau sampai misalnya beberapa, kalau dari jutaan jadi beberapa ratus ribu itu masih oke, tapi kalau sampai belasan itu butuh usaha yang cukup keras gitu ya, seperti itu. Oke. Isu paling challenging di dalam genome sequencing yang jelas adalah ya genome sequencing itu kita perlu mempunyai adalah genome reference ya. Genome reference itu adalah sesuatu yang sangat penting. Contohnya jagung itu genome referensinya itu sudah ada beberapa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara misalnya kalau pada mikroalga di situ ada Navicula. Navicula itu dia belum ada tuh genome sequencing. Otomatis kalau kita melakukan genome sequencing ya kita nanti harus melakukan proses deep computational, yaitu adalah kita harus melakukan de novo assembly. De novo assembly itu adalah problemnya adalah kalau kita menggunakan teknologi sequencing short reads, maka repetitif elemennya itu dia tidak akan resolve. Artinya kita perlu menggabungkan teknologi sequencing short reads dengan teknologi sequencing yang long reads. Long read sequencer seperti misalnya Nanopore ataupun juga misalnya PacBio. Kalau misalnya uangnya itu cukup melimpah, itu bisa menggunakan Hi-C dari PacBio. Nah, jadi itu adalah hal yang challenging kalau kita bekerja di rare species atau spesies-spesies yang dia belum ada referensi genomnya seperti itu. Ya.
Oke, teknologi prediktif ya saya lanjut ya di sini teknologi prediktif seperti apa yang dimaksud ya contohnya teknologi prediktif ini adalah ketika kita tahu urutan SNP-nya itu di anakan itu adalah misalnya ATCG, maka saya bisa tahu bahwa urutan ATCG itu dia bisa menghasilkan misalnya yield sekian. Kemudian plan height-nya kira-kira diestimasi kurang lebih tingginya akan segini gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah yang dimaksud dengan teknologi prediktif. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Seperti itu. Itu adalah teknologi prediktif yang saya maksud. Baik Pak, luar biasa sekali materinya. Terima kasih banyak. Sebuah webinar yang luar biasa. Kami bisa mendapatkan insight baru dari sharing Bapak. Selain itu, izinkan pula Pak, kami memaparkan ini Pak, menampilkan sedikit informasi terkait dari layanan SGI, boleh Pak ya, ke kalian. Ya, ya, silakan. Ya. Jadi di sini kami ada layanan namanya Simbios. Di sini Simbios sendiri itu Saraswati Microbiome Solution yang platformnya adalah NGS atau Next Generation Sequencing. Sini bisa mendeteksi culture and uncultured microorganism. Jadi untuk teman-teman, para peneliti, ataupun para mahasiswa yang tertarik untuk melakukan pengujian bisa dilakukan di SGI. Nah, selanjutnya, servis kami itu ada berupa perform DNA ekstraksi, kemudian DNA quality control, kemudian penggunaannya menggunakan MGI teknologi, termasuk adanya analisis bioinformatik. Ya, untuk lebih jelasnya lagi, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini 0852 228 5591 atau ke email kami sgi_lab@saraswati.com. Bisa kunjungi pula di Instagram kami @sgilab.id. Ini ada teman pertanyaan lagi. Oh, sudah ya Pak ya. Oke. Selain itu di sini kami pun akan menampilkan juga di sini ada bacterial WGS service. Di sini bacterial whole genome sequencing dengan platformnya pun sama NGS. Teknologi kami yaitu berupa high accuracy, low adapter rate, low duplication rate, and low index hopping. Nah, ini project workflow-nya, sama sample preparation, kemudian QC, lalu library preparation, kemudian QC kembali, lalu sequencing, QC lagi, hingga analisis bioinformatik dan reporting. Untuk teman-teman yang kurius coba untuk mengirimkan sampelnya bisa langsung menghubungi kami, karena kami membuka layanan yang terpercaya dan bisa memuaskan teman-teman semua. Oke Pak, waktu telah menunjukkan pukul 3:28, 90 menit telah berlalu. Apakah ada tambahan lain pemaparan Pak, atau kita menunggu pertanyaan lagi? Oke. Sudah cukup. Terima kasih Pak Usna atas pemaparannya. Sepertinya ada gangguan sinyal Pak ya? Oke, baik. Halo Pak, ya. Ya, gimana? Ya. Kita cukupkan saja atau kita masih menunggu pertanyaan? Sudah sepertinya. 90 menit telah berlalu ya Pak, tidak terasa karena saking menariknya pemaparan dari Bapak sampai tidak terasa 1,5 jam telah berlalu. Terima kasih Pak atas pemaparannya. Oke, ya sama-sama. Ya, semoga kita semua mendapatkan
insight yang luar biasa dari webinar ini dan tidak pernah bosan untuk terus mengimprove diri. Semoga sehat selalu Pak Ustadz di sana dan Ya, sama-sama. segala proyek, riset, dan usahanya Pak. Terima kasih Pak. Oke, ya. Saya izin live ya. Ya Pak. Ya. Oke, teman-teman semua masih tetap semangatkah? Di sini webinar ini ada prasyarat tersendiri untuk memperoleh sertifikat ya. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi daftar kehadiran karena daftar kehadiran tersebut yang akan digunakan untuk pembuatan sertifikat. Sudah saya share linknya di bagian kolom chat. Jadi teman-teman bisa langsung mengisi daftar hadir. Jangan lupa sertakan pula screenshot-nya, bukti kehadiran. Apabila teman-teman ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kemudian ada hal yang ingin diketahui lebih lanjut mengenai layanan kami, bisa menghubungi kami di nomor 085 24 kali 85591. Saya ulangi 085 2222 85591. Atau bisa mengirimkan email di sgi_lab@saraswati.com. Barangkali teman-teman pun ada yang kurius, penasaran untuk datang ke kantor kami, yaitu alamat kantor pusatnya ada di Graha SIG, Saraswati Induginetek, lantai 9, Jalan Ring Road Taman Yasmin nomor 20, RT 2 RT 3, Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Bagi teman-teman yang telah mengisi daftar hadir, saya ucapkan terima kasih dan jangan pernah bosan untuk terus mengikuti dan stay tune di acara webinar Genomic Talks kami, karena kami akan rutin menampilkan berbagai macam informasi-informasi terkait genomics sebagai bagian dari rutinitas aktivitas genomic kami. Terima kasih pula atas kesempatannya dan berkenan untuk join di acara ini. Semoga tidak pernah bosan ya. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat berpuasa dan terus semangat puasanya ya.